dominan dibanding B kecil dan K kecil. Sehingga kalau ada B besar dan K besar, sifat yang keriput dan juga hijau itu akan tertutupi oleh sifat bulat kuning. Lalu F1 itu disilangkan dengan sesamanya yang menghasilkan 16 keturunan. Lalu 16 keturunan tersebut menghasilkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1, di mana bulat hijaunya itu menghasilkan perbandingan 3 banding 16. Lalu keriput kuning menghasilkan 3 banding 16. Keriput hijau 1 banding 16. Dan juga tadi kelupaan itu bulat kuningnya 9/16. Kenapa bulat kuningnya itu bisa 9/16? Bisa kita lihat bahwa bulat kuning berarti yang dia lihat itu adalah B besar, K besar. Kita lihat di diagramnya itu, yang B besar, K besar ada berapa banyak. Nah, setelah dihitung-hitung ada 9. Lalu 9 dibagi 16. Jadinya untuk bulat kuning itu 9/16. Sedangkan bulat hijau, kalau bulat hijau berarti B besar, K kecil. Setelah B besar, K kecil, kita hitung lagi di diagramnya. Berapa persentasenya? 3 banding 16. Lalu keriput kuning. Keriput kuning berarti B kecil, K besar. Itu persentasenya 3 banding 16. Lalu keriput hijau, B kecil, K kecil, 1 banding 16. Lalu di sini ada contoh lagi nih, misalnya disilangkan tanaman mangga manis buah kecil M besar B kecil dengan mangga rasa asam buah besar M kecil B besar. Mangga manis dominan terhadap asam dan besar dominan terhadap kecil. Apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya, persentase tanaman mangga F2 dengan fenotip rasa manis dan buah besar adalah. Nah, di sini kan udah dikasih tahu parentalnya. Parentalnya itu rasa manis, buah kecil, M besar, B kecil. Disilangkan dengan M kecil, B besar, yaitu masam buah besar. Lalu gametnya itu M besar, B kecil, B besar. Didapatkanlah keturunan pertama M besar, B besar, B kecil, yaitu manis buah besar. Kenapa walaupun ada M kecil dan B kecil, tetap ditulis manis buah besar? Lihat lagi di pernyataan soal. Manis dominan terhadap masam, besar dominan terhadap kecil. Berarti kalau ada M besar dan B besar, maka sifat M kecil dan B kecil akan tertutupi, sehingga rasa asam dan juga buah kecil itu akan tertutupi dengan rasa manis dan buah besar. Lalu F1 dikawinkan dengan sesamanya menghasilkan 16. Dapat dilihat pada keturunan kedua pada gambar berikut. Lalu kita lihat lagi apa permintaan soal. Presentase tanaman mangga F2 dengan fenotip rasa manis dan buah besar. Rasa manis itu berarti M besar dan buah besar berarti B besar. Lalu kita lihat berapa presentase M besar dan B besar pada tabel, yaitu ada 9/16. Kenapa 16? Karena dalam F2 itu menghasilkan 16 keturunan. Jadi ada 9 yang M besar, B besar. Ini udah ditandain, dilingkarin, bisa kalian lihat. Jadi 9 dibagi 16 dikali 100, yaitu 56,2%. Lalu ada soal nomor 2. Ini maksudnya jika ya. Tipe J. Maksudnya belum ditulis. Jika gen A berbunga merah dominan terhadap A kecil bunga putih.
Dan gen B, bunga di ketiak dominan terhadap B kecil, bunga di ujung. Persilangan A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan A besar, A besar, B besar, B besar akan menghasilkan keturunan fenotip merah di ketiak. Langsung aja disilangkan, berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil itu kan parental. Dikali dengan A besar, A besar, B besar, B besar. Nah, itu parental. Lalu kita cari gametnya. Setelah udah kita dapat gametnya itu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil A kecil. Nah, sedangkan untuk parental yang A besar, A besar, B besar, B besar, itu hanya ada A besar dan B besar. Karena kalau dia disilangkan gitu, nanti ujungnya sama aja. Jadi kalau dia sama, diambil satu aja. Lalu menghasilkan keturunan, yaitu A besar, A besar, B besar, B besar, A besar, A besar, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, pertanyaannya, menghasilkan keturunan dengan fenotip merah di ketiak. Merah itu kan A besar, sedangkan di ketiak itu B besar. Nah, jadi kita cari dari 4 keturunan pertama itu ada berapa yang punya A besar dan B besar. Ternyata semuanya itu punya keduanya, jadi hasilnya 100%. Nah, kita perhatikan juga kenapa walaupun ada itu kan di soalnya dijelaskan bahwa A besar itu dominan terhadap A kecil. Jadi walaupun ada A kecil, kalau dia ada A besar, A kecil itu sama aja kayak ditutupin gitu. Jadi yang kelihatan cuma A besar, makanya tetap dihitung. Sama aja kayak yang gen B. Nah, lalu untuk soal selanjutnya. Nah, misalnya nih, disilangkan tanaman mangga buah manis B besar, B besar, M besar, M besar dengan buah lonjong masam B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Diperoleh F1 semuanya bulat rasa manis B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jika F1 disilangkan dengan B besar, B kecil, M kecil, M kecil, perbandingkan fenotip keturunan bulat manis, bulat masam, bulat lonjong, lonjong asam adalah. Nah, kan di sini dia ngasih tahu parentalnya B besar, B besar, M besar, M besar, dan juga B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, kalau misalnya dia, ini harusnya kan kalau udah dikasih tahu parentalnya langsung dicari. Seharusnya nggak usah dicari lagi. Kenapa nggak usah dicari? Karena dia udah langsung ngasih keturunan pertama F1-nya, yaitu B besar B kecil, M besar M kecil. Jadi ini harusnya langsung aja disilangin. Cuman ini saya tulis dari atas karena biar jelas aja, takutnya nanti kalian nggak paham. Di sini berarti kan B besar B kecil, M besar M kecil langsung aja disilangkan dengan B besar B kecil, M kecil, M kecil. Nah, lalu didapatkanlah gamet B besar B besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, sedangkan yang B besar B kecil M kecil M kecil itu hanya punya 2 gamet, yaitu B besar M kecil, B kecil M kecil. Disilangkanlah menghasilkan 8 keturunan. Nah, di sini kita perhatikan lagi bahwa yang tandanya B itu berarti tandanya B besar itu dia bulat, M besar itu dia manis, B kecil dia lonjong, M kecil dia asam. Lalu kita lihat lagi, perbandingkan fenotip keturunan bulat manis, bulat asam, lonjong manis, lonjong asam. Berarti kalau dia minta yang pertama bulat manis, berarti M besar, M besar, B besar. Kita carilah itu di tabel M besar sama B besar. Ada berapa? Ada 3. Lalu bulat asam, berarti B besar, M kecil. Setelah dilihat lagi M besar dan B kecil ada 3 lagi. Lalu lonjong asam. Kalau lonjong berarti B kecil. B kecil, M besar. Ada 1. Dan lagi lonjong asam, yaitu ada 1. Jadi perbandingannya itu 3 banding 3 banding 1 banding 1. Nah, di sini kan saya ngasih tulisannya
B besar, strip, M besar, strip kan. Itu maksudnya bulat manis. Yang penting itu dia harus ada B besar, M besar. Mau B besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M kecil, atau B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi sama aja. Yang penting intinya dia harus ada B besar, M besar. Baru bisa dikatakan dia itu bulat manis. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kalau kalian ada yang ngerasa kurang jelas, di sini ada nomor kontak yang bisa kalian hubungi. Kalian bisa bertanya lebih lanjut kepada saya ataupun teman saya satunya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.